Nabi Yusuf itu tampan, tapi tampannya baru sepersekian dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, tadi saya sampaikan di Al-Azhar, Nabi Isa itu kan diantara mukjizatnya menghidupkan yang mati dengan izin Allah kan? Motifnya apa sebabnya? Karena ingin nanya pada yang mati itu, siapa yang bunuh kamu? Dengan izin Allah dihidupkan dulu, biiznillah hidup, ditanya siapa yang bunuh kamu? Nabi Muhammad gak usah dihidupin, di alam kubur gak tahu peristiwanya. Nabi lewat kuburan, Nabi sampaikan, itu tuh ada yang ribut-ribut di dalam karena nggak bersih nyuci kakinya. Ini ada dosa begini, nggak perlu dibangkitkan, sudah tahu di dalamnya ada apa. Itu dahsyatnya Nabi Muhammad tuh begitu. Jadi nggak perlu bangkit dulu, di dalam kubur sudah tahu. Ya. Contoh lain, siapa Nabi yang bisa bicara dengan hewan? Nabi Ismail, hewannya semut kan? Oh bagus, berarti ibu fokus. Ibu fokus. Nabi Sulaiman bicaranya sama siapa? Semut, hewannya semut. Nabi Muhammad jangankan hewan, Pak, Ibu, keledai itu sampai tahu nasabnya sampai kemana. Sama tumbuhannya sudah mati masih bisa ngobrol. Ada pelepah kurma dijadiin tambatan buat tangga naik ke mimbar Nabi. Satu kali mau diganti, nangis. Kedengaran oleh Nabi. Kenapa nangis? Mau diganti ya Nabi, khidmat saya selama ini selesai. Mau nggak saya tawari? Tetap jadi tangga pijakan atau ikut saya ke surga? Ikut engkau ke surga ya Rasulullah. Maka dikuburkanlah pelepah kurma itu di area-area itu. Anda bayangkan, ya, jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan nggak bisa. Ya, nggak perlu takutkan awan. Nggak perlu takutkan awan. Awan ngikut sendiri sejak sebelum jadi Nabi. Nabi Sulaiman jadi Nabi dulu, baru taklukan awan. Son Goku naik dulu, baru panggil awan kita kan? Dulu ya. Dulu tuh, cerita-cerita 96-an. Nabi Sulaiman tuh panggil dulu baru datang. Nabi Muhammad gak dipanggil, awannya ikut. Apa nggak baca sejarah dari kecil? Nabi berangkat gitu kan? Ketika beliau berniaga dengan pamannya, kan awan ikut di belakang tanpa dipanggil. Nabi Musa ketemu Firaun, doa dulu kan? Rabbi syrahli wa yassirli, berdoa baru dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Gak minta turun ayat. Wa yassirli amri. Nabi Muhammad turun, wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Muhammad tuh, ya, kapan beliau jadi istimewa sedahsyat itu? Ketika mendapat Al-Quran. Mekah itu gersang, terbelakang, jauh, turun Quran sampai sekarang berkah. Barokah Quran itu. Ya, Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nabi hijrahnya ke Yathrib. Tempatnya, maaf, ekonomi jauh tertinggal, masyarakatnya banyak konflik. Dan ingat, Nabi hijrahnya itu ke area selatan, bukan di utara. Yang maju itu utara, Yahudi banyak di sana. Nabi itu ke tempat yang gersang, yang belum berkembang, wilayah selatan yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Ada fadilah Quran turun di situ, dipraktikkan oleh masyarakatnya, tiba-tiba berubah jadi maju, ada peradaban, orangnya baik semua. Sampai sekarang kotanya jadi mencerahkan, berubah jadi suasana kota dan muncul cahaya-cahaya kebaikan. Maka untuk mengenang itu dirubahlah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kapan jadi Al-Madinah? Ketika ada Al-Quran. Maksudnya apa? Ini Allah ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu seluruhnya tanpa kecuali, ini ada ayat turun 11 tentang panduan hidup yang mulia. Ini semua bagian dari Al-Quran yang mulia, terkait dengan Al-Quran semua isinya. Karena bagian dari Al-Quran, fadilahnya pun akan sama. Jika Anda mendapati bagian dari Al-Quran itu, maka Anda mendapatkan percikan kemuliaannya, seperti segala hal yang terkait dengan Al-Quran jadi mulia. Harinya berubah, Jumat jadi Sayyidul Ayyam, Nabinya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, malaikatnya Sayyidul Malaikah. Ya, malamnya malam mubarakah. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan naik derajatnya, dimuliakan oleh Allah melebihi standar biasanya. Ini dasarnya. Makanya nggak ada orang yang dekat dengan Al-Quran kecuali pasti Allah angkat derajatnya.